Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang pembahasan mandi junub. An Maimunata bintil Harits radhiyallahu anha, dari Maimunah putrinya dari Al Harits, semoga Allah taala meridhoinya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia berkata, Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Di sini Maimunah bintul Harits menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Kalau pertemuan kemarin, siapa yang menceritakan jemaah? Aisyah. Pertemuan yang lalu yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun sekarang yang menceritakan adalah Maimunah radhiyallahu taala anha. Yang kedua-duanya sama-sama merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi junub itu tidak diriwayatkan kecuali oleh orang-orang terdekatnya. Di antaranya adalah Aisyah dan Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan air untuk mandi junub. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi. Kemudian beliau membersihkan atau menggunakan tangan kanannya untuk membersihkan tangan kirinya marratain au salasan, 2 kali atau 3 kali. Jadi di sini perawinya yaitu Maimunah, dia lupa. Nabi SAW mencuci tangan kirinya ini 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghassala farjahu. Kemudian Nabi SAW membersihkan kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw salasan. Kemudian Nabi SAW menepukkan tangannya ke tanah atau ke tembok 2 kali atau 3 kali. Maaf sebelumnya di sini. Jadi yang pertama Rasulullah SAW adalah menuangkan tangan kanan ke tangan kiri air, dan tangan kirinya inilah yang digunakan untuk mencuci apa? Kemaluan. Nah, kita tahu bahwasannya seseorang tidak boleh cebok dengan tangan kanan atau membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Setelah itu Rasulullah SAW menepukkan tangannya ke tanah atau ke tembok 2 kali atau 3 kali. Ini maksudnya adalah Rasulullah SAW membersihkan tangannya setelah membersihkan kemaluannya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ke tembok atau ke tanah jamaah. Namun zaman sekarang kemana? Ke keran atau pakai sabun. Kalau zaman dulu kan lantainya masih pakai pasir. Jadi ketika membersihkan tangan yang bekas sesuatu tinggal ditepukkan kemana? Ke tembok atau ke tanah, maka akan bersih insya Allah. Dicuci pakai air insya Allah akan bersih. Tsumma tamadmada wastan syaqa.
Jadi setelah membersihkan kemaluannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur, istinsyak, kemudian istinsar. Wa ghassala wajhahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya. Wa dira'aihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya dan mengusap kepalanya. Jadi intinya sebelum mandi besar, beliau apa dulu? Wudu dulu. Jadi sebelum mandi besar, beliau sallallahu alaihi wasallam wudu terlebih dahulu. Tsumma afadha ala ra'sihil ma. Setelah selesai berwudu, hanya saja jamaah di hadis ini tidak disebutkan membasuh kaki. Kapan membasuh kakinya? Nanti kita akan sebutkan di akhir hadis. Jadi setelah wudu dengan sempurna, yang belum dibasuh apa? Kaki. Tsumma afadha ala ra'sihil ma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke kepalanya. Jadi kepalanya dicuci terlebih dahulu, summa ghassala jasadahu. Setelah kepalanya selesai, baru Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram seluruh badannya. Summa tanaha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke tempat yang lain. Jadi setelah tadi wudu, kemudian mandi besar, tadi kan wudunya belum basuh apa? Kaki, kemudian mandi besar. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke tempat yang lain. Faghasala rijlaihi. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua kakinya. Berarti membasuh kedua kakinya bukan setelah wudhu, tapi setelah wudhu plus setelah apa? Mandi besar. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Kemudian kata Maimunah, saya mendatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam handuk untuk mengeringkan badannya. Falam yuridha. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkannya. Faja'ala yanqudul ma'a biyadihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeringkan badannya dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith, nama beliau adalah Maimunah bintul Harith ibn Hazn al-Hilaliyah al-Amiriyah. Beliau merupakan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulunya nama beliau adalah Barroh. Jadi dulu namanya adalah Barroh, kemudian dirubah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa? Maimunah. Dan beliau jamaah adalah istri Nabi terakhir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikahi. Jadi artinya setelah menikah dengan Maimunah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nikah lagi dengan perempuan manapun. Jadi istri yang pertama kali Nabi nikahi siapa? Khadijah. Dan yang terakhir adalah Maimunah. Rasulullah SAW menikahi Maimunah jamaah di daerah namanya Sarif. Pakai sin, Sarif. Dan beliau SAW menikahi Maimunah di daerah Sarif. Dan Maimunah juga meninggal qadarullah di tempat yang sama. Yaitu di tempat mana? Sarif juga. Jadi menikahnya sama Nabi di daerah namanya Sarif. Meninggalnya juga di mana? Di Sarif. Yaitu sekitar 10 mil dari kota Mekah. Jadi di daerah Sarif itu sekitar 10 mil dari kota Mekah. Di tempat itulah Nabi menikahi Maimunah. Di tempat itu pula Maimunah meninggal dunia. Disebutkan jamaah bahwasannya Nabi SAW ketika menikah dengan Maimunah jamaah, maharnya adalah 500 dirham. Berapa? 500 dirham. 500 dirham itu kalau kita dinarkan, karena dinar itu yang dari emas itu lebih stabil, di zaman dulu 500 dirham itu 50 dinar jamaah. 1 dinar 4/4 gram emas. Berarti kalau 50 dinar, maka maharnya Nabi jamaah kurang lebih 200 juta. Masya Allah. Berapa maharnya Nabi jamaah? 200 juta. Jadi maharnya yang Nabi SAW berikan kepada Maimunah
itu kurang lebih 200 juta. Dan ini menunjukkan jamaah bahwasannya mahar besar itu tidak masalah. Mahar besar itu dibolehkan selama tidak memberatkan. Walaupun sebaik-baik wanita atau wanita yang penuh berkah adalah wanita yang maharnya apa? Ringan. Rasulullah SAW bersabda, "A'dhamun nisa'a barakatan aisaruhunna mu'natan." Wanita yang paling penuh berkah adalah wanita yang maharnya mudah. Jadi intinya jamaah memahalkan mahar itu tidak apa? Tidak masalah selama mampu. Nabi SAW aja maharnya sampai berapa juta? 200 juta. Kalau di Indonesia berapa jamaah? Seperangkat alat sholat sama. Iya, murah di Indonesia. Ini sampai 200 juta. Masya Allah. Maimunah adalah istri Nabi yang sangat bertakwa. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Kanat Maimunah min atqana lillah." Maimunah beliau adalah istri Nabi yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ausauluna lirrahim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah istri Nabi yang paling menyambung silaturahmi. Dan beliau tadi kita sampaikan meninggal di daerah Sarif. Dan yang mensolati beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang dimana Abdullah bin Abbas jamaah adalah keponakan Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Ini sedikit tentang Maimunah bintul Harith. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu di sini atau tata cara mandi besar. Di sini Maimunah bintul Harith jamaah menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi besar. Hampir sama dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah pada hadis sebelumnya. Hanya saja di hadis ini jamaah dijelaskan bahwasannya Rasulullah SAW sebelum mandi besar belum membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Sedangkan di hadis sebelumnya tanpa disebutkan membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Berarti hadis jamaah di sini ada tambahan faedah, ada ilmu baru apa yang tidak disebutkan pada hadisnya siapa? Aisyah. Jadi kalau kita mau ringkas bagaimana tata cara mandi besarnya Nabi SAW yang disampaikan oleh Maimunah, maka yang pertama kali adalah membersihkan kemaluan. Baru setelah itu membersihkan tangan setelah membersihkan kemaluan. Jadi kalau Nabi dulu membersihkannya dengan tangannya ditepukkan ke tanah atau ke tembok. Kalau zaman sekarang bisa dengan membersihkannya dengan pakai apa? Pakai sabun. Pakai keran kemudian pakai sabun. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu. Hanya saja wudunya itu tidak sampai selesai. Wudunya beliau tidak sampai selesai dalam artian beliau tidak membasuh apa? Kaki. Beliau tidak membasuh kaki, baru setelah itu membasuh kepalanya, baru setelah itu membasuh seluruh badan. Setelah membasuh seluruh badan, baru beliau membasuh apa? Kaki. Berarti kalau di hadis Aisyah wudunya sempurna, baru kemudian mandi. Kalau hadisnya Maimunah, wudunya nggak sempurna, belum basuh kaki, kemudian apa? Mandi. Lalu bagaimana ini Ustaz? Maka para ulama banyak pendapat yang mereka sampaikan. Hanya saja yang lebih tepat, wallahu a'lam. Di sini pengarang mengatakan, wallahu a'lam wa annahu yukmilu wudu'ahu. Yang lebih baik adalah menyempurnakan wudunya. Jadi sampai langsung membasuh apa? Kaki. Li'annahu sama fi'lahu wudu'an. Karena disebutkan atau dinamakan di sini perbuatannya adalah wudu. Wala yusamma wudu'an illa wa qad iktamala. Tidak dinamakan wudu kecuali kalau seandainya sudah sempurna. Summa yaksiluhuma marratan ukhra in kana tsammata hajatan lidzalik. Disebutkan di sini hanya saja nanti setelah mandi besar kalau memang butuh untuk membasuh kaki, maka dibolehkan. Kamalau aroda izalatatin. Sebagaimana kalau ingin menghilangkan tanah yang menempel di mana? Di kaki. Jadi jamaah, kamar mandi zaman dahulu itu beda dengan kamar mandi zaman
sekarang. Jadi kamar mandi zaman dulu itu bawahnya masih pakai tanah dan mungkin aliran airnya belum apa? Belum lancar seperti sekarang. Kalau kamar mandi zaman sekarang, Masya Allah kita mandi, airnya langsung hilang. Tapi kalau zaman dahulu barangkali menggenang. Makanya Nabi SAW di sini mengakhirkan membasuh apa? Kaki. Karena kalau seandainya langsung membasuh kaki, maka kakinya kotor lagi jamaah. Oleh karena itu Nabi SAW setelah selesai mandi besar, beliau minggir ke tempat yang kering, kemudian beliau membasuh kaki. Jadi jamaah intinya kita melihat kondisi kamar mandi. Kalau kamar mandi zaman sekarang, yaitu ketika kita mandi airnya langsung ngalir, maka yang lebih baik adalah wudhu secara sempurna tanpa harus mengakhirkan apa? Kaki. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah at-tanshif. At-tanshif adalah mengeringkan anggota wudhu atau mengeringkan anggota badan setelah mandi besar. Apakah itu dianjurkan? Maka kata para ulama, hukumnya adalah mubah, tidak sunnah. Jadi kalau seorang habis mandi besar atau habis wudhu lah kok kemudian membasuh tangannya, kakinya, wajahnya dengan kain atau dengan handuk, ini hukumnya adalah mubah. Mubah itu berarti tidak dibenci, juga tidak dianjurkan. Kenapa? Hadis ini bahwasannya Nabi SAW setelah selesai mandi, Maimunah istrinya membawakan apa? Handuk dan Nabi tidak mau. Nabi membawakan handuk ini menunjukkan bahwa Maimunah membawakan handuk ini menunjukkan bahwasannya hal itu sudah lumrah dilakukan di zaman itu. Jadi orang habis wudhu membasuh tangan, membasuh anggota wudhunya dengan kain itu, hal itu sudah lumrah. Buktinya mana? Buktinya Maimunah membawakan handuk untuk siapa? Rasulullah SAW. Alasan yang kedua adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqah yunashifu biha ba'dal wudhu. Nabi SAW itu punya handuk yang beliau SAW mengeringkan badannya setelah beliau wudhu. Salman Al-Farisi juga menceritakan anna Rasulullah SAW tawaddo'a, bahwasannya Nabi SAW pernah berwudhu. Faqallaba jubbata sufihi. Kemudian Nabi SAW membalik bajunya. Kemudian beliau SAW membalik bajunya. Famasaha biha wajhahu. Kemudian Nabi SAW mengelap atau mengusap wajahnya. Intinya jamaah, mengusap mengeringkan anggota wudu atau mengeringkan anggota badan setelah mandi besar, itu hukumnya apa? Mubah. Mubah itu berarti tidak sunnah, juga tidak makruh. Jadi boleh jamaah. Sekarang kita masuki pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat adalah hadis ini menunjukkan bahwasannya di antara apa yang harus dilakukan oleh istri adalah melayani suami. Mana dalilnya? Ini dalilnya adalah perbuatan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya mereka senantiasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi SAW setelah selesai mandi, maka Maimunah radhiyallahu taala anha membawakan apa? Handuk. Dan ini juga dikisahkan atau diceritakan banyak sekali dari istri-istri para sahabat. Seperti Fatimah radhiyallahu taala anha, dahulu beliau berkhidmah atau membantu melayani Ali radhiyallahu taala anhu jamaah. Masih ingat dulu ya ketika Fatimah harus menggiling gandum, kemudian tangannya sampai apa? Sampai membekas, akhirnya Fatimah minta apa jamaah? Minta pembantu sama Rasulullah SAW. Namun kata Nabi nggak dikasih pembantu, namun dikasih dzikir. Apa dzikirnya? Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan kata Nabi SAW, dzikir ini akan menjadikan kamu kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan begitu pula istri dari Zubair bin Awam, yaitu Asma binti Abu Bakar, mereka jamaah senantiasa melayani suaminya. Jadi intinya jamaah, pembahasan fikih terkait hadis ini yang pertama adalah mandi besar itu boleh ketika wudhu boleh mengakhirkan kakinya kalau seandainya memang apa jamaah kamar mandinya itu belum seperti kamar mandi zaman sekarang. Kalau kamar mandi zaman sekarang ketika mandi airnya langsung habis, maka lebih baik wudhunya langsung diapakan? Langsung disempurnakan tanpa harus mengakhirkan membasuh kaki. Dan pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan fikih adalah seseorang setelah wudhu, setelah mandi,
dibolehkan untuk mengeringkan anggota wudhunya atau dibolehkan untuk mengeringkan anggota tubuhnya. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.